Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Selanjutnya selawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga dapat melaksanakan perkuliahan walaupun dibatasi dengan tempat ya. Ini hanya bisa kita laksanakan secara virtual. Baik, Dedik mahasiswa sekalian, saya untuk kelas ini angkatan 2019 kan? Iya, Pak. 2019 kita tidak pernah berjumpa sekalipun nih. Saya cuma tahu namanya, misalnya Hufratul Jannah, kemudian siapa lagi. Semoga aja pandemi ini berakhir, kita dapat melaksanakan perkuliahan secara tatap muka. Mungkin jika dulu adik mahasiswa dapat nilai dengan saya mata kuliah ejaan agak sedikit, untuk semester ini lebih sedikit lagi nilai yang akan diperoleh. Oke, kenapa demikian? Ini mata kuliah problematika bahasa, hierarki paling tidak. Dimulai dari tingkatan ejaan yang pertama harus dikuasai sampai kepada tataran wacana. Makanya kemarin ini bukan saya artian marah kepada Zulfadli pada saat mengirimkan pesan di grup, karena gini, kita kan belajar ejaan, bukan ejaan, kita belajar mata kuliah problematika. Otomatis apa yang sudah dipelajari di mata kuliah ejaan harus diterapkan. Karena kenapa? Biar adik-adik mahasiswa ini paham betul-betul hierarki penerapannya. Jangan sampai ya sekedar lewat aja, udah lulus kuliah ejaan sudah selesai ya. Sehingga saya mengharapkan ini betul-betul lah yang untuk problematika bahasa nggak cuma ruang lingkup di kuliah, tapi juga dimanfaatkan dalam sehari-hari. Ini tempat ini saya mute-kan ya, karena agak sibuk nih. Oke, Dedek mahasiswa sekalian, untuk materi nanti akan saya coba bagikan di bukan Google Classroom, saya bagikan di LMS, materi berupa analisis kesalahan berbahasa. Untuk perkuliahan perkuliahan problematika bahasa Indonesia sebagaimana yang bisa dilihat di LMS, ini sudah berapa orang yang bisa hadir, baru satu yang diterima via sistem. Kita mulai dulu dari hal-hal yang sederhana. Makanya waktu kemarin ini saya suruh tonton video Prof. Amrin Saragi. Saya melihat jawaban yang diberikan hanya sekedar saja nih ya, ada beberapa yang hanya menulis intinya apa saja permasalahan ya terkait dengan COVID. Ya jawabannya ala kadar dikerjakan. Misalnya ya harus mencuci tangan, harus ini, harus apa, bukan yang inti yang dikatakan oleh Prof. Amrin Saragi. Akan tetapi ada beberapa yang memang bagus dijawab, entah Husna, entah siapa kemarin, entah Nabila. Memang saya lihat jawabannya sudah tepat. Yang lainnya ya ala kadar aja mengerjakan latihan. Dan nilainya pun juga akan saya berikan ala kadar nanti ya. Ini belum habis saya periksa secara detail. Kembali lagi ke mata kuliah problematika bahasa Indonesia. Untuk materi yang akan dipelajari, kita sampai kepada tataran kalimat nanti. Misal hari ini kita lihat dulu tataran ejaan, fonologi, kemudian saya juga tambah sedikit lagi ke morfologi untuk pertemuan hari ini. Oke, kita nggak banyak yang kita bahas, hanya sekitar 6 topik ya. Ini karena kopi dari perkuliahan jurnalistik, kita sampai kepada prosedur analisis kesalahan berbahasa. Nanti saya minta adik mahasiswa, sama seperti perkuliahan ejaan, adik mahasiswa membuat sebuah laporan
penelitian terkait problematika bahasa Indonesia. Untuk problematika bahasa Indonesia perlu diketahui seharusnya yang dibahas di mata kuliah problematika bahasa Indonesia bukan hanya kaitannya dengan kesalahan ejaan, tetapi juga pengajaran bahasa Indonesia sebagaimana apa yang keliru. Itu juga menjadi cakupan dalam perkuliahan problematika bahasa Indonesia. Nah, perlu diperhatikan sedikit. Diharapkan setelah mempelajari perkuliahan ini, yang pertama, adik-adik mahasiswa ini mampu ataupun dapat menjelaskan apa ini kesalahan berbahasa. Apa ini problematika bahasa. Kemudian kategori, sumber kesalahan, tujuan, dan metodologi analisis kesalahan berbahasa. Namun, untuk yang sederhana, kita coba lihat dulu secara sekilas. Untuk tugasnya nanti saya minta adik-adik mahasiswa meringkas ya. Meringkas buku ini, kemudian ditulis di Word boleh, ataupun ditulis di kertas lalu dikirim ke e-learning juga nggak ada jadi persoalan. Bagusnya gini, ditulis saja di buku, di binder ataupun di apa, nanti difoto, kirim ke LMS. Nah, di sini perlu diingat ada 3 kategori kesalahan berbahasa. Pertama, dialeksis, error, dan mistik. Oke, kalau misalnya yang tidak dimaafkan berupa error ini dan lepsis nih. Karena kenapa? Ini dia memang tidak paham tentang kaidah kebahasaan. Dia tidak paham bagaimana menerapkan bahasa secara tepat. Sehingga seperti yang saya katakan di mata kuliah ejaan dulu, saya kalau misalnya salah pembentukan kata, terutama dalam pengimbuhan, bagaimana ditulis rangkai dan ditulis terpisah, bagi saya untuk adik-adik mahasiswa yang jurusan bahasa Indonesia itu tidak saya maafkan. Karena kenapa? Adik-adik mahasiswa ini calon guru. Guru nantinya yang akan menjelaskan kepada siswa bagaimana menerapkan ejaan secara tepat. Jika adik-adik mahasiswa ini tidak mampu, salah, itu makanya saya kemarin ada saya sampaikan juga, saya untuk nilai ejaan agak pelik sedikit, karena kenapa? Saya nggak mau nanti adik-adik mahasiswa ketika ujian komprehensif itu juga ditanyakan lagi seputar ejaan, tapi tidak lulus. Jadi ngapain juga dapat nilai A. Oke, ini dia terbagi menjadi 3 tadi, lepsis, error, dan mistik. Oke, kita lihat. Kalau lepsis ini, kesalahan bahasa akibat penutur beralih cara untuk menyatakan suatu sebelum seluruh tuturan. Selesai nyatakan selengkapnya. Oke. Dan hal ini bisa saja tidak sengaja. Lepsis kan ini ada kata yang hilang dia. Kalau misalnya di ejaan ada materi elipsis, hilang. Mungkin karena saking cepatnya menulis, saking cepatnya berbicara, itu ada yang hilang. Kadang-kadang saya sendiri, saya akui juga pernah ya, karena mungkin lagi konsentrasi tidak bagus. Jadi ketika menulis ada kalimat yang rumpang. Itu mohon dimaklumi, tapi orang akan paham, oh ini dia memang ada kesalahan. Kemudian tingkatan yang paling parah lagi dalam kesalahan berbahasa berupa error. Error kesalahan berbahasa akibat penutur melanggar kaidah atau aturan tata bahasa. Untuk jurusan bahasa Indonesia, sebagaimana yang saya utarakan tadi, hal-hal yang error ini harus ditiadakan. Jangan sampai adalah ketika menulis. Ini karena adik-adik mahasiswa muda-muda semuanya, jadi untuk kesempatan belajar dengan maksimal, menerapkan kaidah tata bahasa itu masih sangat lama. Ini baru semester berapa nih? Semester ketiga ya? Atau semester 2? Ketiga. Jadi ketiga masih banyak lah. Dan seharusnya ambil mata kuliah problematika bahasa ini udah lulus ejaan, oke, udah. Kemudian udah lulus fonologi, sudah. Fonologi udah ambil? Udah, Pak. Semester ini, Pak. Morfologi? Morfologi semester ini juga, Pak. Oke, sintaksis? Belum kan?
Belum. Oke, ini seharusnya udah semua dipelajari, tapi nggak apa-apa, ini sejalan kita pelajarinya. Nanti kita mungkin jika sama saya lagi akan bertemu dengan mata kuliah ANAKES nanti, analisis kesalahan berbahasa. Ini untuk pengantar saja dulu, problematika bahasa Indonesia. Kemudian yang mistik. Mistik ini kan dia tidak disengaja. Mungkin dianya saking buru-buru karena pengaruh banyakkan kalau kita sendiri pengaruh dari bahasa daerah, bahasa ibu lah. Contohnya kita masih sering mengatakan untuk yang bakunya masjid, tapi kita bilangnya masjid. Begitu juga kata telur tuh, yang mana yang bakunya? Begitu juga nenas, orang masih bilang nenas ya, seharusnya apa yang sebenarnya baku. Karena kenapa? Pengaruh dari bahasa daerah. Dan saya akui saya sendiri juga masih sering ditemukan kesalahan tersebut. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, pendapat dari Nur Hadi, ada 3 hal yang menyebabkan kesalahan berbahasa. Pertama, dia kilaf. Kemudian untuk yang apa nih, misal kilaf berguna untuk umpan balik, yakni tentang seberapa jauh jarak yang ditempuh. Ya, sebentar, bukan di sini. Saya coba lihat, bukan di sini materinya. Nanti saya coba bagikan artikel saya di Serambi Indonesia. Dia pertama dianya gini kilaf. Kedua dia keliru. Yang keempat memang pelanggaran. Pertama kilaf, kedua keliru, ketiga pelanggaran. Pelanggaran nih yang benar-benar seperti yang mistake, apa yang error tadi. Tapi kalau misalnya kilaf, keliru itu masih dalam tataran dimaafkan. Baik, adik mahasiswa sekalian, kita coba lihat. Oke, ini 2 hal yang menjadi perbedaan. Pertama kesalahan, kedua dia keliru. Pertama kita lihat dari sudut pandang sumber. Kenapa ini bisa terjadi kesalahan? Karena kompetensi dasar ataupun ilmu terkait dengan bahasa tidak dikuasai secara detail. Kemudian performansi. Jika dilihat di bagian kekeliruan. Ya, performansi kaitannya dengan, misalnya dia tadi itu aksen, logat, dialek, itu pengaruh terhadap performansi. Kemudian sifat. Di sini sebabkan tidak sistematis dan berlaku secara umum. Sedangkan di sini yang keliru, dia bisa saja acak, tidak sistematis, dan secara individual. Oke, contoh lain yang sering sampai saat ini itu salah. Cobalah adik mahasiswa perhatikan, sekarang sudah diubah ya. Kalau dulu besar-besar lah dibuat balihonya, ditulis sinergitas, ya, sinergitas TNI Polri untuk Indonesia kuat. Itu salah, bukan sinergitas. Yang betulnya apa? Sinergisitas. Karena kenapa? Ini kan kita ikut dalam penyerapan bahasa Indonesia ada namanya adopsi, adaptasi, dan ada namanya penyesuaian. Sedangkan yang kita pakai ini sinergi dari bahasa asing, kemudian kita bakukan dalam bahasa Indonesia, bukan sinergitas, menjadi sinergisitas. Nah, inilah yang terjadi karena orang kesalahan. Buktinya kenapa? Ini hampir semuanya salah menulis. Begitu juga yang ini sifatnya permanen. Cobalah adik masuk ketika salah menulis satu, ya selanjutnya pasti salah juga, sifatnya ini permanen. Sedangkan yang keliru, ya hanya sementara. Sedangkan dari kategori linguistik, yang ini kesalahannya mungkin karena tidak dikuasai, ya, yang sifatnya keliru. Sedangkan yang salah ini sudah dikuasai. Apa yang hasilkan dari produk? Penyimpangan bahasa ya. Nah, ini dua-duanya berupa penyimpangan. Solusinya apa? Inilah kita mengapa belajar problematika bahasa. Solusinya
seorang guru nanti akan memberikan edukasi, jika kesalahan juga akan dibuat remedia. Sedangkan di sini untuk siswa dia menjadi mawas diri dan menjadi pusat perhatian. Baik, adik mahasiswa sekalian, kalau dilihat dari taksonomi, kesalahan berbahasa pertama dia kategori linguistik, performansi, komparatif, dan efek komunikasi. Yang paling saya tekankan ya di sini, kategori linguistik, karena kita guru bahasa Indonesia mengajarkan bahasa ini jangan sampai performansi kan bisa diubah. Tapi jika yang dasar teori linguistik ini nggak kuat, nggak betul dikuasai, itu akan tidak bagus lah. Nah, makanya tadi saya tanya, sudah hampir mata kuliah fonologi, sudah hampir mata kuliah morfologi. Jawabnya sudah, sintaksis belum. Semantik udah? Belum juga ah? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, kan udah banyak nih, tinggal sintaksis saja ya. Jadi sudah cocok. Wacana yang belum kan? Belum, Pak. Ya, belum, Pak. Belum. Nah, dia semua hal ini akan dibahas dalam mata kuliah problematika bahasa Indonesia. Selanjutnya nanti diperkuat lagi pada mata kuliah analisis kesalahan berbahasa. Oke, kalau kita lihat dulu dari segi performansi. Kesalahan bisa disebabkan oleh penanggalan, penambahan, kesalahbentukan, kesalahaturan. Di omission ini penutur bahasa menanggalkan satu atau lebih unsur bahasa yang diperlukan. Akibatnya terjadi penyimpangan, konstruksi, frasa, atau kalimat. Kemudian penambahan ya hampir sama. Kemudian berdasarkan komparatif perbandingan dibedakan menjadi 4 kesalahan. Interlingual, ya, kesalahan yang bersumber dari pengaruh bahasa pertama tadi. Kesalahan intralingual, bersumber dari penguasaan bahasa kedua juga. Kemudian kesalahan ambigu, dan selanjutnya kesalahan unik. Kesalahan tidak dapat dideskripsikan berdasarkan tataran kesalahan interlingual dan intralingual. Misalnya anak kecil yang mulai berbicara dalam suatu bahasa, tidak sedikit tuturan yang tidak dapat dijelaskan. Baik adik-adik mahasiswa sekalian, itu pengantar singkat dari tataran apa yang menjadi cakupan, apa yang jadi pembahasan kita. Kemudian untuk sementara ini sekitar 20 menit kita coba lihat kesalahan dalam tataran fonologi. Oke, masih ingat apa yang dipelajari di fonologi dulu? Baik, apa yang dipelajari dulu pada saat mata kuliah fonologi? Kenapa nggak ada yang jawab nih? Baik, apa yang dipelajari dulu waktu mata kuliah fonologi ini? Kaisa, apa dulu yang dipelajari? Tentang bunyi bahasa. Oke. Ini Tiara nih gimana nih? Ini Zulfadli, Enis nih, Ferry lagi. Entah masih ada orangnya, entah kemana nih ya. Enggak. Masih ada, Pak. Masih ada, Pak. Oke, kita lihat dulu dari tataran fonologi. Ini A sering diucapkan menjadi E. Mana contohnya nih? Mana yang A diucapkan menjadi E? A, E. Banyak kan? Tadi ada juga yang saya tulis di buku nih. Seharusnya frasa, tetapi diucapkan menjadi frase. Frase. Tidak tepat ya, tepatnya yang benar frasa, bukan frase. Kemudian I menjadi E. Mana nih? Kemudian E menjadi E. E menjadi E.
Banyak ya. Ini kalau nanti coba dicari ya, nggak perlu saya jelaskan. Silakan dicoba dicari apa saja contoh dari sini. Kemudian kesalahan dalam tataran morfologi. Disebabkan pembentukan asal, fonem yang tidak luluh, kemudian peningkatan morfem, perubahan morfem, kemudian morfem yang salah, pengulangan kata majemuk. Kemudian kita lihat dalam tataran frasa nih. Frasa yang tidak tepat, penambahan kata yang pada frasa benda nomina. Contohnya mana nih? Ini saya coba tanya nih. Ini gampang nih. Kesalahan dalam tataran frasa. Karena pemakaian kata yang untuk konstruksi nominal tambah adjektiva. Mana contohnya nih? Kata benda kemudian ditambahkan dengan kata sifat. Mana contohnya? Kata benda apa contohnya? Keras kepala kata sifat. Iya kan, Pak? Kata benda ada kata apa tuh? Oke, kata benda mana satu nih? Keras kan sifat, Pak. Ini yang salah nih ya, nomina tambah adjektiva. Contohnya kan sering orang buat nih, kata benda ditambah kata sifat. Kopi banget, misalnya. Adjektiva kan kata banget. Cocok nggak dia? Kopi banget. Nggak. Misalnya kopi manis. Oke. Begitu juga ya, orang sering buat juga kata kerja ditambah kata sifat. Contohnya apa? Jangan lupa bahagia. Itu tidak tepat dalam kaidah kebahasaan. Misalnya ini, jangan lupa, itu kata kerja. Kemudian ditambahkan lagi kata sifat. Bahagia. Jangan lupa cantik. Jangan lupa manis. Nggak mungkin kan? Kecuali jangan lupa soleh. Oke lah kalau misalnya itu. Itu kan memang kata kerja yang diimbuhkan. Jadi cobalah ini pakainya jangan secara nomina ditambah adjektiva yang tidak tepat. Kemudian nomina tambah nomina. Nanti dia bukan menjadi kata ulang ya, tapi ada beberapa hal yang memang ini keliru. Oke, ini coba tugasnya bukan tugas yang maksudnya dicoba cari masing-masing di sini yang tidak tepatnya seperti apa. Nanti buku saya kirimkan, bisa adik mahasiswa baca. Sumber kesalahan bahasa dalam tataran klausa. Oke ya, preposisi antara kata kerja dan objek dalam klausa aktif. Preposisi ini berupa kata apa? Preposisi. Preposisi apa nih? Preposisi di antara kata kerja dan kata kerja. Apa preposisi? Istilah-istilah ini harus ada di mahasiswa kuasai ini ya. Jangan sampai ya kita macam Cina lihat sedati ya. Dengar-dengar aja tapi nggak paham. Apa preposisi ini? Kata depan atau kata tugas? Preposisi. Di antara kata. Oke, Suci apa preposisi ini? Apa preposisi ini? Siapa yang bisa jawab? Kata depan, Pak. Berupa kata Depan. contohnya mana? Oke, contohnya mana kata depan? Coba cek kata depan atau kata tugas.
Jangan sampai keliru lah adik mahasiswa nih. Oke, contohnya mana? Orang kan sering menulis pada saat di bagian awal dipakailah kata dalam, daripada. Preposisi kata depan ataupun kata tugas, ya jangan dipakai di bagian awal, akan menghilangkan fungsi subjek. Kemudian kesalahan juga penambahan kata bantu adalah. Kenapa salah di sini? Kenapa kata adalah ini salah dia dalam klausa pasif? Karena adalah dia merupakan predikat. Jadi nggak boleh dipakai sudah kata kerja dipakai lagi kata adalah ini merupakan predikat. Oke, selanjutnya banyak ini berupa kesalahan karena ketidaktahuan ataupun kesalahan penempatan dalam tataran klausa. Kemudian ini menarik sedikit ya, kesalahan dalam tataran sintaksis. Pertama, kata sama daripada, kemudian kepada dan untuk tidak tepat dipakai, terutama cenderung menggunakannya di awal kalimat, itu tidak tepat. Yang kedua, karena ya tidak menggunakan kalimat efektif, kemudian kalimatnya bukan kalimat yang sesuai dengan peraturan, kaidah, kemudian kalimatnya tidak logis, kalimatnya rancu, ambigu, dan pengaruh dari bahasa asing. Ini berupa kesalahan terkait sintaksis. Kemudian yang semantik. Semantik apa kemarin? Apa yang dipelajari di semantik nih? Memahami makna, Pak. Oke, ilmu yang mempelajari tentang makna. Pertama ada gejala hiperkorek. Apa hiperkorek nih? Apa yang hiperkorek nih? Ini kan sering nih, saya pernah juga saya marahi mahasiswa. Saya buatlah pengumuman sudah bagus. Datang mahasiswa ini diubah. Itulah yang dikatakan menjadi hiperkorek. Yang sudah benar diubah. Dan yang diubahnya ini tidak sesuai dengan kaidah ataupun peraturan. Pleonasme apa nih? Apa yang dimaksud dengan pleonasme? Ini kita orang bahasa Indonesia ya, istilah-istilah gini harus banyak istilah-istilah seperti ini harus diketahui. Jika saya dulu saya malah beli ya, sebentar saya ambil. Ini agak tahu lagi di mana saya taruh. Intinya kita belajar bahasa, tentu banyak istilah di dalamnya dan istilah tersebut tidak kita ketahui. Kalau yang paling mudah kan lihat di Google. Tetapi untuk Google sendiri berkaitan dengan linguistik, kadangkala dia tidak ada istilah tersebut. Sehingga belilah kamus linguistik. Kalau sekarang tuh edisi keempat karangan Prof. Harimurti Kridalaksana. Pleonasme ini merupakan unsur yang berlebihan. Contoh, orang kan sering bilang, dia sangat cantik sekali.
Udah kata sangat, kemudian dipakai lagi kata sekali. Pakailah salah satu aja, karena itu merupakan sudah ke pleonasme. Kemudian ambiguitas. Itu juga perlu diperhatikan. Dan ini kan maknanya taksa, lebih dari satu. Oke, ada kesalahan bahasa dalam tataran wacana. Ini yang paling tinggi materinya ya. Syarat paragraf tidak dipenuhi. Oke, ini sebelum kita masuk untuk paragraf sendiri, syaratnya apa saja nih? Apa syarat paragraf? Satu aja boleh. Terdapat Dapat kalimat. apa? Dapat kalimat utama dan kalimat jelas. Bukan. Syarat utama paragraf dia terdapat Ide pokok. Oke, terdapat topik ya, itu dia yang harus dipenuhi. Kemudian secara struktur paragraf, dia jelas, ada bagian utama sampai dengan bagian penutup. Syaratnya ada kesatuan, ada kepaduan. Itu dua hal yang harus terdapat dalam sebuah paragraf. Kemudian penggabungan paragraf. Ini sering orang ketika menulis paragraf 1, paragraf 2 itu tidak nyambung karena ya salah dipakai konjungsi antar kalimat. Itu yang menjadi kesalahan. Kemudian penggunaan bahasa dalam paragraf, kemudian akibat topik-topik yang tidak sesuai yang dicantumkan. Kemudian selanjutnya tidak cermat dalam perujukan, kalimat paragraf tidak selesai. Untuk nanti ini sambil jalan saya bilang terus tugasnya. Ini yang ada 2 latihan yang bentuknya soal COS. Silakan dikerjakan, bukan dipilih A, B, C atau D, tapi dijelaskan. Misalnya analisis kesalahan bahasa adalah apa? Jelaskan jawaban yang benarnya A. Kenapa? Sebutkan penjelasannya. Oke, selanjutnya kita lihat sedikit lagi. Ini nggak banyak, sekitar 10. Nanti saya kirim ke LMS. Karena kita 2 kali pertemuan untuk perkuliahan. Oke, kita lihat sedikit lagi. Nah, ini yang saya bilang tadi. Beginilah hierarki mengapa kita harus mempelajari mata kuliah problematika bahasa. Di sini kita mencoba mengajarkan. Setelah kita ajarkan, tentu yang bersangkutan, misalnya di SMP, SMA, siswa akan memperoleh bahasa. Ini tentu dipengaruhi oleh kedwibahasaannya. Jika saya dari Melabuh, tentu bahasa daerah saya pertama itu bahasa Aceh. Mungkin jika adik mahasiswa dari Semelu ataupun dari Gayo, tentu ada bahasa daerah. Inilah menyebabkan dia kedwibahasaan. Kemudian terjadilah yang namanya pencampuran, interferensi, penggabungan. Karena kondisi dia ini bilingualisme, ya mau tidak mau terjadilah berupa interferensi, sehingga menjadikan ini berupa kesalahan. Berulang terus dia untuk hierarki proses pembelajarannya. Oke, ini nggak perlu saya jelaskan detail mengapa kita belajar kesalahan berbahasa. Nah, ini sambil mana tahu ya adik mahasiswa nanti juga mengerjakan skripsi ambil tentang kesalahan berbahasa. Saya rata-rata ini semua dibuat nih di teorinya. Langkah-langkah analisis kesalahan bahasa, mengumpulkan, identifikasi, menjelaskan, mengklasifikasi, dan mengevaluasi. Itu langkah-langkahnya. Kemudian langkah menurut si Darni seperti apa? Tadi ada saya bilang kan kesalahan A menjadi E.
Orang misalnya harap ya, harusnya dipakai kata harap. Ini mungkin yang dari Sunda banyak nih ya, yang A menjadi I. Kemudian I menjadi E, fasih. Harusnya kan orang bilangnya fasih. Ini ya, kebanyakan waktu menyanyi lagu Indonesia Raya apa dibilangnya? Indonesia. Ya kan? Yang harusnya apa? Saya pernah ditanyakan juga oleh siswa nih, Pak, kenapa ya orang menyanyikan lagu Indonesia Raya bukan Indonesia dibilangnya? Tetap ya, Indonesia nih. Itu kenapa? Karena kesalahan dari tataran fonologi. Ilmu lagi. Kemudian yang ini. Harusnya kan bukan Gimana misalnya? Dengan. Berapa kan? Yang betulnya dosen atau dosen ya? Dosen, Pak. Salah. Dosen ya yang betul ya. Begitu juga. Tabel. Yang betulnya apa dia? Dosen. Wah, ya. Tabel. Tabel apa? Tabel dah yang betulnya. Tabel. Ya, itu yang harusnya diucapkan. Kenyataannya pernah diucapkan. Enggak. Begitu juga artikel. Apa artikel dah? Artikel. Orang kan bilang artikel terserahlah. Itu yang salah. Kan kalau saya nggak begitu ini ya, tapi karena ini sama-sama bunyi nggak ada jadi persoalan ya. Tapi ketika misalnya masjid itu jelas tuh salah ya, jangan diinikan. Masjid. Begitu juga ya, harusnya tapi diucapkan Tega. Ini kan tega, tega, lengah ya. Ini mungkin orang yang dialek Sumatera Utara ya seperti ini pengucapannya. Pirang kan dibilangnya perang juga kan? Perang. Ya, Pak. Perang kali. Ya, terserahlah. Kemudian ada yang uwa. Ya, Pak. Yang benar ya dia kokoh. Ya, bukan kuku. Ini salah sepertinya. Yang benar kokoh atau kukuh nih? Kokoh. Yakin? Kokoh. Yakin. Kita cek di KBBI karena saya kurang percaya itu. Mungkin karena terbaru ya. Sekarang kan referensinya cek aja kalau misalnya yang kamus online. Yang benarnya apa? Kuku. Itu dia yang tepat. Sehingga ini salah ya kan? Terbalik nih dibuat. Terbalik tuh, Pak. Yang harusnya ini ya, tapi terbalik tabel nih mungkin ya yang dibuat. Ya, Pak. Kita maklumi ya. Ya, Pak. Kalau sekarang kan banyak juga yang anak-anak muda dibilangnya santai, dibilangnya santai ya kan? Untuk dia. Harusnya ya dipakai AI. Santai ya, banyak lagi. Saya kadang-kadang nggak ngerti juga istilahnya. Misal orang jualan kan ada, apa maksudnya kuy itu? KUY. Mari beli kuy, apa itu maksudnya? Jualan makanan, Pak. Apa? Kuy. KUY dipakai kuy. Pernah dengar kan? Pernah. Kue, Pak. Kue. Ya dibuatlah ayo beli kuy. Saya kan Kuy. kuy apa maksudnya tuh? Nggak tahu Pak, maksudnya, Pak. Saya kan sering saya temukan nih, misal teman saya kan dia promosi jualan ayam geprek misalnya, buatlah, mari kuy, silakan beli kuy, ini ya. Maksudnya apa nih ya? Cuy, Pak. Bukan Aku itu kadang kayak ayo, Pak, enggak? KUY. Masa ayo beli, ayo. Ayo beli mari.
Nah, itulah yang saya bilang kan, karena problematika bahasa lah terjadinya kesalahan tersebut. Yang autodidak ya, seharusnya autodidak, autobiografi, autografi, banyaklah yang au ucapkan menjadi o. Oke, selain daripada itu, silakan dibaca ini selengkapnya terkait dengan kesalahan fonologi. Ini pemenggalan kata sudah kemarin. Yang sering salah juga pada kata. Oke, coba kita lihat. Ini yang salah bentuk asal ya. Orang banyak juga ya yang harusnya utang, hutang atau utang. Yang benarnya. Hutang. Hutang, Pak. Hutang. Dia telah berhutang atau berhutang. 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 Dia pakai H yang depannya. Hutang misalnya. Sini yang salah kata himbau ya, yang benarnya himbau. Terap, harusnya terap lah. Lanjut, ini dia yang saya katakan tadi. Fonem yang tidak luluh. Ingat ya, adik-adik mahasiswa, kata KP, bukan kata nih, konsonan K, P, T, dan S, dia wajib luluh ketika bertemu dengan morfem nasar. Nasar. Oke, contohnya kata kalau di sini mentabrak, kan nggak ada ya, luluh menabrak. Sering juga orang yang salah sukses ya, dibuatnya mensukseskan, salah dia. Menyukseskan. Lalu ada yang terbalik lagi. Yang luluh kan KPTS. Tapi yang kata C dia nggak luluh. Contohnya kata contek menjadi menyontek. Menyontek. Apa? Menyontek. Salah. Mencontek. Menyontek dia yang betul. Kata cuci. Mencuci. Mencuci. Bukan menyuci dah ya. Dan itu harus dibedakan nanti. Ada kata suci, ada yang kata cuci. Cuci. Dia menyucikan diri dari najis. Itu oke. Dia mencucikan diri itu kan untuk pakaian, oke. Dia mencuci pakaian, itu bukan menyuci. Tapi jangan salah ditempatkan ya. Mencuci dan menyuci. Kalau misalnya tadi baju yang sudah ada najisnya itu kita harus lakukan menyucikan ya. Tapi jika tidak ada halnya kita ya biasa ditulis mencuci. Nah, orang masih tulis juga fotokopi. Dibuatnya FO fotokopi lah. Yang benarnya seperti ini. Ada kata yang sudah baku, coba diterapkan. Jangan lagi hal-hal yang sepele ini menjadi terus-terusan salah kita. Fotokopi. Fotokopi. Oke ya, ini banyak nih. Silakan dibaca lagi terkait dengan morfologi. Nggak mungkin juga saya jelaskan. Oke, selanjutnya ini ada 2 latihan. Tadi ini dijelaskan juga. Dijelaskan jawabannya, apa yang menjadi, mengapa jawaban tersebut dipilih. Baik, inilah untuk pertemuan singkat. Materi saya kirimkan ke LMS, dibaca. Tugasnya ini nanti saya set juga di LMS. Ini tugasnya, buatlah ringkasan berdasarkan buku tadi. Lalu jawablah tes formatif pada halaman 18 sampai 19 dan 89 sampai 90. Jawaban disertai dengan alasan, bukan hanya menjawab A, B, C, dan E. Alasannya satu aja. Misal yang tadi apa itu kesalahan berbahasa. Yang benarnya B karena apa, sebutkan. Jadi nggak perlu dijelaskan keseluruhan A, B, C, D. Jawabannya ini salah, kenapa? Yang A kenapa, yang B nggak perlu. Jawaban yang betul itu jelaskan aja. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait perkuliahan?
Tidak, Pak. Enggak, Pak. Saya ingatkan lagi ya, kita belajar problematika bahasa, kita belajar tentang analisis kesalahan. Saya berharap ini bukan hanya untuk lulus mata kuliah saja, tetapi ini merupakan keterampilan, ini merupakan skill yang harus adik mahasiswa biasakan menggunakan bahasa Indonesia secara tepat. Ingat, kalau misalnya forum-forum resmi seperti grup, kemudian yang ada apa, itu gunakanlah bahasa Indonesia yang Tepat. baku. Perhatikan ejaan, perhatikan secara fonologinya tepat nggak, seperti tadi kita lihat, morfologinya tepat nggak, secara sintaksisnya tepat nggak. Jangan sampai hal yang demikian orang menganggap, oh dia ini tidak paham. Seseorang dianggap memiliki ilmu yang tinggi bukan karena kemampuan dia dalam mengajar, tetapi kemampuan dia dalam menulis. Begitu juga kesantunan seseorang, kalau di media sosial, orang akan lihat bagaimana penggunaan bahasa di dalam bentuk komunikasi. Ini pesan saya, mohon diterapkanlah. Kita belajar problematika ini bukan sekedar harus lulus, dapat nilai A, B, tapi ini merupakan keterampilan. Kalau di kampus saya yang vokasi, kebetulan saya di prodi elektro, mahasiswa diajarkan bagaimana dia memasang instalasi listrik secara tepat. Mereka punya skill. Yang bahasa inilah skill kita. Mampu menerapkan, menggunakan bahasa secara kaidahnya benar, tata bahasanya benar, juga dari segi fungsinya ini tepat. Baik, ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Jika memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya akhiri sampai di sini. Tugas akan saya set di LMS, begitu juga yang rekaman video ini akan saya bagikan juga lagi. Mungkin ada yang kelewatan, jaringan tidak bagus, sehingga adik mahasiswa bisa menonton ulang. Ini sudah dapat kuota semua kan dari Kemdikbud kan? Pak. Ya, jadi ada alasan lagi kalau misal dosen ajak kuliah juga via Zoom. Karena gini, saya kemarin dapat 45 giga kan, sama semua dapat 45 giga. Apa 50 giga, 45 giga yang untuk kuota belajar ini nggak akan habis dia. Ada yang Iya, belum Pak. dapat? Ada. Ya, dapat, Pak. Oh, mungkin belum ya. Ada yang dapat. Belum rezeki, Pak. Nah, nanti mungkin akan bareng dah bertahap. Karena kan dibuat SPDJM tuh satu hari entah berapa ratus yang bisa mungkin bertahap gitu ya. Baik, jadi mahasiswa sekalian, saya kira sampai di sini. Mohon maaf jika ada yang salah. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.